Posisi gua nggak miring kan? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kembali lagi sahabat-sahabat bersama kami makin rame makin hari. Kita akan membahas hal-hal yang makruh dilakukan di bulan puasa. Ya bukan gitu guru. Betul. Nah nanti tidak panjang lebar, kita langsung saja mulai mengaji karena ini penonton-penonton yang sini udah nggak sabar mau bertanya nih. Karena sering yang makruh dilakukan kayaknya nih. Ya buat guru kita Ustadz Andi Satiri dipersilahkan. Tamunya nggak dikenalin. Oh iya ya. Oh biasanya kita kenalin tamu. Ini ada beberapa benua yang dari tamu kita nih. Iya. Jadi kondol dulu. Di sini ada Bendahara Ansor Kota Bekasi. Oh iya. Oh iya. Ini ada ada beberapa ormas ini. Alhamdulillah nih makin rame yang nonton. Saking penasarannya pada datang mau nonton langsung karena nggak ada kuota kalau nonton di HP. Ini di sini ada Panglima LMP Kota Bekasi, Laskar Merah Putih, ada Bang Jai. Ini ada pengurus pusat Wasekjen dari PBPMII, ada sahabat Yusril. Ini ada sahabat Lutfi yang biasa pimpinan POB. Apa tuh POB? Persatuan Orang Badan Gede. Oh. Ya, dia mewakili Koki, dia Koki. Ya, dia Koki. Ini masih ada sahabat Kiwen ini mewakili Kuproy. Ini ada Gondrong dari Banser, sahabat Ilham, sahabat Mawi dari PMI Kota Bekasi, sahabat Sabili dari PMI Kota Bekasi. Luar biasa Pak Ustadz, ini ramai banget penonton kita nih. Belum yang di luar-luar sono yang belum bisa masuk banyak nih di luar. Makin banyak penontonnya makin cepat jadi berhasil. Ya. Udah guru perkenalan udah begitu aja mungkin. Ini ntar abis durasi buat kenalin doang. Silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para sahabat-sahabat sekalian dan juga para jamaah dan penonton sekalian yang masih eksis dan setia menonton kita. Mohon maaf beberapa hari kemarin kita di hari keberapa ya Pak Ema ya, kita nggak upload tuh 3 hari karena ada kesibukan masing-masing. Bukan sibuk, kesalahan teknis kita sehingga kita nggak upload dan mungkin bikin penonton pada kangen sama kita ya. Sengaja itu sebenarnya. Jadi mudah-mudahan kita tetap tonton aksi media ini sehingga ilmu kita makin bertambah dan ibadah kita makin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya lihat kemarin komentar ada katanya penonton yang pengen lihat Bang Kiwen mana sih, katanya Bang Kiwen ganteng. Iya. Nanti tinggal lihat aja bagaimana Bang Kiwen ngomongnya ya. Iya. Nanti tinggal penonton yang menilai sendiri. Biasa itu ikon kita. Iya. Jadi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah makruhatus saum. Jadi hal-hal yang dimakruhkan dalam masalah puasa. Kita kemarin udah kita bahas tentang yang membatalkan puasa gitu ya. Ada koreksi sedikit kemarin saya kelupaan itu. Gila itu termasuk membatalkan puasa gitu. Kalau gila ya walaupun sebentar. Tapi kalau ayan, tahu ayan ya? Step. Iya, step beda lagi. Oh, step. Iya, kalau step tuh bocah kecil panas tuh. Ayan ini enggak? Enggak ada. Udah sembuh ya Mas ya? Ada yang ini tahu kejang-kejang tuh. Ingimas kalau bahasa Arabnya, atau selain ayan tuh orang pingsan. Itu nanti ada tafsir penjelasannya, nanti akan kita bahas dalam part berikutnya ya. Masih boleh tuh. Iya, jadi kalau gila itu walaupun walau lahdotan itu batal kayak gitu, karena syarat wajibnya itu kemarin karena kita pakai kitab Qorib ya,
itu tidak ada penjelasan tentang akal, sebenarnya itu masuk di syarat wajib, berarti ketika dia nggak ada akal maka menjadi hukumnya batal. Jadi misalnya lagi kayak gini nih, lagi puasa nih, tahu-tahu lupa tawa-tawa sendiri bisa gitu kan ya. Pada saat itu dia gila nih, maka batal. Gila guru ekstremer. Ekstremer bahaya itu. Ya misalnya tahu-tahu tawa sendiri gila, itu batal pada saat itu. Walaupun hanya mau gila temporer ataupun gilanya menggila terus-terusan karena dia nggak wajib. Kalau gila-gila gimana? Gila-gila beda lagi ya nggak? Apalagi sama janda sebelah sana ya kan bahaya ini. Jadi yang parah itu. Dan bilang jangan orang dari gua. Nah, yang pertama makruh puasa itu adalah al-alaq. Al-alaq itu adalah madguhu biduni ayan fasila minhu syai'un ilal jauf wa ila sara muftira. Jadi yang makruh dalam puasa itu adalah ngunyah-ngunyah, walaupun itu tidak sampai masuk kepada sesuatu apapun ke dalam rongga kita. Jadi lagi puasa nih, gigit-gigit apa, misalnya gitu kan? Hah? Gigit-gigitin kuku itu enggak, hukumnya makruh. Tapi kalau ada yang masuk, maka batal. Gitu. Misalnya lagi puasa nyiri, gitu kan? Itu makruh hukumnya, walaupun nggak ada yang masuk kayak gitu. Tapi kalau ketika dia masuk, maka hukumnya batal. Jadi karena kemarin udah kita bahas yang namanya ini namanya mulut adalah bagian hat yang zahir, nggak batal kecuali udah sampai masuk bagian tenggorokan kita tuh baru membatalkan puasa kita. Jadi kalau cuma makanan di sini doang itu nggak batal, cuma makruh. Kemudian yang kedua adalah zauqut ta'am. Nah, kemarin kan ada pertanyaan ini nih. Ini kita bacain aja redaksinya gitu kan ya. Zauqut ta'ami biduni hajatin ma'a adami wusuli syai'in ila jawfi. Amma li hajatin fala yukrah. Jadi ngerasain makanan tanpa ada keperluan, walaupun nggak ada yang masuk, cuman tulang dong sampai ayam sini tuh pemandangan. Jadi kalau nggak ada keperluan apa-apa, cuman coba jajalin, kagak ada hajat nih, memang pengen jajalin, itu hukumnya makruh walaupun nggak ada yang masuk. Tapi kalau memang dia pengen biar rasa krepy patty-nya biar enak, gitu kan, atau rasa pizzanya nih karena dia memang perlu ada keperluan, itu nggak jadi makruh karena ada hajat itu. Tapi kalau nggak ada hajat, tahu-tahu udah makan, jajalin lah. Walaupun nggak batal, hukumnya makruh. Tapi kalau kayak ibu-ibu yang pengen supaya masakannya itu enggak keasinan, itu ada keperluan, tidak dimakruhkan nyicipin. Yang penting kemarin kita lepehin lagi. Jadi ini kita bilas-bilas yang kemarin yang kurang lengkap gitu ya. Nah, yang ketiga adalah al-ihtijam. Al-ihtijam itu adalah berbekam. Itu hukumnya adalah makruh. Karena apa? Karena bikin lemes kita. Nah, yang keempat adalah majul ma'i ba'dal iftar. Ngelepain air atau ngelepain ludah kita setelah kita berbuka. Ai ikhrajuhu minal fam, mengeluarkan air itu dari mulut kita. Kenapa itu dimakruhkan? Fayadhabu ma bihi min barakatis shaumi. Karena kalau kayak gitu akan menghilangkan keberkahan daripada puasa. Jadi air yang pertama kita minum itu jangan kita lepehin, telen, karena itu keberkahan gitu. Jadi apa yang kita itu jangan habis minum misalnya contoh buat gomor-gomor, jangan kayak gitu. Iya, bukan berantem semua orang atau ini, jangan, harus ditelen. Kenapa? Itu ada keberkahan, termasuk nanti keberkahan itu adalah ketika kita biasa bersiwak, lupa lagi saya bawa siwak. Jadi kita bersiwak, siwakan pertama kita itu ludahnya kita telan, itu adalah sunnah. Tapi udah ludah siwakan yang kedua, ketiga jangan ditelan ludah kita, ludahin nggak apa-apa. Tapi kalau lagi nggak puasa, kalau lagi puasa mah ludahnya ada yang nyangkut-nyangkut, hati-hati, jangan sampai ada yang ketelan ke kita. Kalau pas lagi puasa tuh ada lidi-lidi atau kayu-kayu siwak yang tersisa, jangan sampai ada yang tersisa. Kalau yang tersisa ketelan, kalau lagi puasa itu hukumnya batal. Dan yang kelima adalah al-ghuslu bil ingimasi walau kana al-ghuslu wajiban. Mandi dengan kondisi dia nyelam ya. Jadi berendam. Walaupun mandi wajib, hukumnya makruh. Ketika dia mandinya berendam, ada yang masuk ke dalam kupingnya, walaupun mandi wajib, hukumnya batal. Kayak gitu. Kalau nggak ada yang masuk,
itu hukumnya makruh. Sama kayak kemarin main hujanan tuh, itu hukumnya adalah makruh karena takut-takut ada yang masuk. Jadi mandi wajib pun jangan berendam, mandinya kudu di sop itu dituang. Kayak gitu, jangan berendam. Kalau berendam walaupun mandi wajib itu hukumnya makruh. Berarti berenang itu adalah hukumnya makruh ketika berpuasa. Kalau kolamnya cetek, Terus iya nggak nyampe kita kelep gitu. Cuman sini dong nih. itu bukan berendam, itu mah Oh. ngebak. Iya, ngebak. Yang namanya berendam itu nyelam semua. Kayak gitu. Nah, yang keenam adalah asiwak ba'da zawal. Kayak gitu. Yang keenam adalah bersiwak setelah zuhur. Hukumnya makruh tuh. Jadi kalau masih pagi kita sikat gigi tuh nggak masalah. Yang penting kemarin kita jelasin apa namanya odol-odolnya, bekas odolnya, pastanya itu jangan sampai ada yang masuk rasa-rasanya gitu ya. Kalau ada rasa-rasanya yang masuk itu bisa membatalkan. Yang penting ketika kita bisa gosok gigi, kita untuk benar-benar bersih, kita ludahin, baru itu tidak makruh atau tidak batal gitu. Tapi kalau setelah zuhur itu yang kemarin saya jelasin, menurut Imam Romli hukumnya makruh kalau habis zuhur. Tapi kalau menurut Imam Nawawi itu nggak makruh, nggak apa-apa. Apalagi indah tagoyuril pam. Tagoyur itu artinya berubah, fam mulut. Ketika mulut berubah, dia bukan mulut yang berubah, mulut tetap bau mulut. Itu balago yang main. Min dzikril mahal wa irodatil hal, disebut mulut tapi yang dikehendaki adalah keadaannya. Gitu. Kalau udah mulai bau kentut tuh mulutnya. Kok mulut bau kentut? Iya. Jadi itu ya termasuk yang makruh gitu. Nah, termasuk lagi nih yang ketujuh adalah kasratus syiba'i wan naumi wal khaudu fi ma la ya'ni. Banyak kekenyangan dan juga tidurnya banyak lama gitu. Jadi kalau buka itu harus biasa-biasa aja. Kadang-kadang kalau kita lihatin bilangan, Ustaz saya baru makan apa? Lontong 5, gorengan 5. Karena dia baru. Iya, baru tuh nggak boleh, jangan. Nggak boleh, karena tujuan puasa itu adalah kasratus syahwat, memecahkan syahwat. Tapi kalau seandainya makan tetap banyak, nggak berpengaruh, nggak bakalan bisa memecahkan syahwat dia tuh. Makanya kadang-kadang orang ketika setelah puasa nggak pengaruh apa-apa. Kenapa? Karena puasanya ya cuma nahan lapar sama haus doang, dan makanan tetap banyak. Cuman yang tadinya sehari 3 kali dirubah jadi sehari 2 kali dan porsinya lebih. Yang tadi makannya cuma sepiring, sekarang jadi apa? Sebako kayak gitu. Itu nggak boleh berlebihan. Udah ada begitu terawih ke belakaran nggak terawih. Jangan begitu sahur juga makannya begitu banyak, itu juga jangan tuh. Sama jangan banyak tidur. Kemarin baru kita jelasin ya, nggak batal. Yang kemarin tuh walaupun dari pagi sampai maghrib nggak batal, cuma makruh hukumnya gitu. Iya, belajar mati kemarin jelasin ya. Kemudian yang ke-8 adalah tanawulu syahawatil mubahati minal masmumati awil mubsarati awil masmuati. Nah, yang ke-8 yang makruh dalam puasa adalah kita memenuhi keinginan syahwat-syahwat yang dibolehkan. Misalnya pengen yang wangi-wangi, kita cium-ciumin kemarin tuh pakai minyak wangi, itu ketika puasa termasuk makruh hukumnya. Atau ngeliat-ngeliat sesuatu itu makruh. Mata termasuk mata, maksudnya mata itu pengen lihat makanan yang enak-enak, pengen dibeli, dan itu makruh keinginan tuh. Kalau kerja boleh? Gimana? Minyak wangi. Makainya itu dari sebelum subuh kalau mau. Itu. Ada 3 sore masa subuh. Iya. Lu sih lagi badan bau. Biasa mulut pada toksin. Kalau itu ada ulama yang kalau di MUI itu termasuk makruh pakai minyak wangi gitu. Tapi nanti ada ulama yang bilang nggak apa-apa. Berangkat sholat Jumat. Iya, nanti ada kesunahan. Kalau ketika ada kesunahan itu nggak jadi ada kemakruhan karena memang pas di Jumat itu disunahkan. Karena kenapa disunahin pakai minyak wangi? Orang pada banyak di situ. Orang biasanya kalau banyak ngumpul itu pasti akan berpotensi bau badan. Iya, bau badan. Terus kenapa di hari Jumat juga disunahin? Kenapa juga disunahin mandi? Karena jadi itu ketika orang ngumpul banyak takutnya terganggu gitu. Lalu nyarang tadi. Iya, nyarang. Mendingan wangi daripada bau, karena bau itu menyakiti perasaan mukmin yang lain. Bau petang nih misalnya gitu. Iya, misalnya ini contoh bukan lo, bukan. Iya, misalnya bau petang nih. Kan diem aja nih dia. Panas auranya. Gimana? Panas auranya. Apa ya? Negatif. Sumeng gimana?
Negatif ya. Atau ketika ini juga dia mendengarkan syahwatnya sesuatu yang pengen mendengarkan walaupun mubah, itu minal masmuat, kayak lagi puasa itu kalau bisa kita dengerinnya yang Al-Qur'an tuh, sholawatan kayak gitu. Jangan dengerinnya lagunya waktuku tolol, jangan dengerin itu. Jangan nontonnya dengerinnya begitu. Kira dengerinnya madu dan racun. Nah, apalagi kalau misalnya lagi puasa itu dengerinnya yang kayak gitu. Dengerin sebelum buka tuh aksi media ini. Masuk barang. Masuk. Gitu.